مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تأكيد. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknah." Hati-hatilah kalian, takutilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang diremehkan itu akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Rasulullah SAW sejak dahulu sudah memperingatkan umatnya, jangan dekat-dekat atau jangan menganggap remeh, jangan anggap sepele dosa-dosa yang memang dosa-dosa yang dianggap sepele. Artinya dosa-dosa yang kecil, bukan syirik atau minum khamar, bukan. Tapi dosa-dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Karena dosa-dosa ini, kalau berhimpun atau terus-menerus dilakukan, dia akan bisa membinasakan seseorang. Nah, apa yang dimaksud membinasakan? Apakah akan jatuh sakit? Bukan. Tapi menggelincirkan ke dalam neraka. Membinasakan itu artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadhu billah. Nah, dalam hal ini ada sebuah contoh ya. Kalau seorang menemukan sebatang ranting kecil, sebatang ranting kayu yang kecil, mungkin dia nggak bisa dengan sebatang ranting kecil itu hendak memasak nasi. Tapi kalau ranting-ranting kecil, kayu-kayu ranting yang ada di lembah itu dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, berkumpul-kumpul, lama-lama bisa membakar rumah. Jangankan masak nasi, membakar rumah bisa. Jadi, sesuatu yang kecil, kata pepatah kita ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu dalam kebaikan benar, dalam keburukan juga benar. Amal saleh yang dilakukan sedikit demi sedikit tapi kontinu. Amal saleh yang kecil, entah itu apa saja, dilakukan sedikit tapi terus-menerus secara dawam, ini nanti bisa menjadi besar pahalanya. Dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa demikian pula. Dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Tapi dilakukan setiap hari. Atau dilakukan kontinu. Terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Seorang itu melakukan dosa kecil itu terus-menerus. Akibatnya akan bisa menjadi besar. Dan akan mencelakakan atau membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in zida fiha zidat hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh titik hitam, akan tertitik satu nokta hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti dari dosa tersebut, dan beristighfar, mohon ampun, serta bertaubat, hatinya putih lagi, bersih lagi. Jadi tadi hati itu karena satu dosa, tertitik satu nokta hitam, satu titik hitam. Dan ini bukan makna kiasan, tapi sebenarnya. Kemudian kalau orang itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah, titik hitam itu hilang, hati itu menjadi bersih kembali. Tapi jika dia setelah melakukan dosa itu malah menambah dosa-dosa berikutnya, maka bertambah pula titik-titik hitam di dalam hati tadi. Sehingga lama-kelamaan bisa menutupi hati tersebut. Titik-titik hitam itu bisa menyelimuti dan menutupi hati tadi. Nah inilah ar-ran, tutupan. Ar-ran itu artinya tutupan. Ar-ran seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Jadi bukan seperti perkataan mereka, Pak. Ayat-ayat Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu kala. Jadi orang-orang fasik kalau mendengar Quran dikatakan ini dongeng orang-orang dahulu. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Tapi dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan secara rutin, ini yang menjadi penutup hati mereka. Sehingga tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Tidak bergeming ketika mendengar peringatan yang keras, mendengar ancaman, tidak tergetar hatinya, tidak tersentuh. Bahkan menganggap ayat-ayat Quran, peringatan yang keras ini, seperti dongeng orang-orang dahulu kala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud dari hadis tadi, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, meskipun dosa kecil, itu akan meninggalkan satu nokta hitam dalam hatinya. Kalau besok dia melakukan lagi, atau setelah itu melakukan lagi, nokta hitam lagi muncul. Besok dia melakukan lagi, tertitik lagi nokta hitam terus.
Nah, kalau sudah 10 tahun dia melakukan itu, hati itu akan menjadi tertutup seluruhnya oleh titik-titik hitam. Akibatnya apa? Dia dengarkan Quran, rasanya muak, ya, dan gak suka sama sekali. Tidak membaca Al-Quran dengan kenikmatan, dengan kelezatan tertentu, enggak. Bahkan merasa tidak senang membaca Al-Quran. Nah, berkata habrul ummah, ulamanya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini bukan hadis, tapi athar. Athar dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian kita dengar pula penjelasan dari seorang sahabat yang faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Sesungguhnya seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di samping sebuah gunung atau bukit yang dia khawatir gunung itu akan jatuh, runtuh menimpa dirinya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yang fasik, dia menganggap atau melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepiskan begitu saja. Artinya, seorang mukmin ini jika melakukan suatu dosa, maka dia merasa khawatir atas dosa tersebut. Jangan-jangan dosa itu membinasakan dirinya. Seperti seorang yang duduk di bawah atau di samping gunung yang khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Khauf, dia rasa khauf. Sebaliknya seorang fasik, dia melakukan dosa-dosa itu sambil merasa aman. Hati merasa aman, tenang, dan menganggap dosa-dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah, jadi as-saghair minal ma'asi wadh-dhunub qad tatahawwal ila al-kaba'ir li asbab. Dosa-dosa kecil ini bisa berubah menjadi dosa-dosa besar karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah al-israr wal mudawamatu 'alaiha. Dilakukan dengan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, istisgharul ma'siyah wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dan remeh dosa tersebut. Memang dosa kecil, tapi kalau dianggap kecil dan dianggap remeh, berubah menjadi dosa besar. Sedangkan yang ketiga adalah al-farah bi fi'l ma'siyah as-saghirah wal iftikharu biha. Merasa senang, merasa gembira, merasa senang melakukan dosa kecil tersebut dan bangga. Ini yang sangat berbahaya. Seorang melakukan suatu dosa kecil dan bangga dengan dosa tersebut. Yang keempat adalah fi'lul ma'siyah thummal mujaharatu biha. Melakukan suatu maksiat atau dosa kecil, kemudian mempublikasikan, yakni menceritakan dosa yang ia lakukan itu. Li'anal mujahir ghairu mu'afan. Karena orang yang menyebarluaskan atau mempublikasikan dosa yang ia lakukan itu tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan selamat, sabda Nabi. Semua umatku itu akan mendapat afiyah, mendapat selamat, kecuali al-mujahirun. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-mujahirun? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, itu seorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan suatu dosa di malam hari dan Allah sudah menutupi dosa itu. Kemudian di pagi harinya dia bercerita kepada orang-orang tentang dosa yang ia lakukan semalam. Ini yang kata Nabi, orang yang tidak selamat. Mujahir, orang yang mempublikasikan atau menyebarluaskan dosa yang dilakukan secara tersembunyi tadinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna fa'ilul ma'siyah as-saghirati 'aliman yuqtada bih. Apabila orang yang melakukan maksiat kecil, orang yang melakukan dosa kecil itu adalah seorang alim, seorang tokoh, seorang panutan yang dicontoh atau diteladani oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu maksiat kecil, suatu dosa kecil, di depan publik, di depan orang banyak, maka ini akan membuat orang-orang banyak itu mencontohnya. Sehingga dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tokoh atau seorang alim yang dicontoh tadi, berubah menjadi dosa besar bagi dirinya. Nah, inilah beberapa faktor atau penyebab yang dapat merubah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar atau dosa kecil, ini berpengaruh buruk bagi keimanan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل